warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fisika, apa kabar semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Nah, hari ini kita kembali melakukan pembelajaran tentunya dalam mata pelajaran fisika kelas 11 dengan saya Mr. Kenju. Hari ini kita akan lanjut ke materi yang berikutnya di kelas 11. Namanya adalah teori kinetik gas, ataupun nanti sering kita kenal, kita singkat dengan TKG. Jadi teori kinetik gas. Oke, baik ya. Saya ingin menjelaskan dulu judulnya ini. Teori kinetik gas ini adalah satu teori yang ingin menjelaskan tingkah laku atau sifat-sifat dari gas itu sendiri. Nah, kemudian karena gas itu sendiri sangat luas ruang lingkupnya, maka kita batasi saja untuk gas ideal saja. Nah, seperti apakah gas ideal itu? Nah, yang pertama, gas ideal itu punya sifat ukurannya sangat kecil bila dibandingkan dengan tempat atau ruangan dia berada. Kemudian yang kedua, geraknya adalah secara acak. Tetapi biarpun gerak antara partikel gas ini acak, tidak ada interaksi di antara mereka. Nah, kemudian jika mereka nantinya ada dalam ruangan, kemudian ada tumbukan antara partikel dengan dinding ruangan, maka jenis tumbukannya adalah tumbukan lenting sempurna. Kemudian berlaku hukum Newton tentang gerak pada partikel gas. Itu sifat-sifat dari gas ideal, itu yang akan kita bahas. Nah, kemudian nantinya di sini sesuai dengan teorinya, kita ingin mengetahui bagaimana perilaku, tingkah laku atau sifat dari gas ideal itu sendiri. Nah, apa saja yang menjadi sifat atau perilakunya, tentunya secara fisik nanti yang ingin kita ketahui adalah bagaimana dengan tekanannya, bagaimana dengan volumenya, bagaimana dengan suhunya. Nah, itu beberapa besaran yang menunjukkan sifat dan perilaku gas ideal itu sendiri. Nah, yang pertama kita lihat dulu tentang persamaan gas ideal. Nanti dari persamaan inilah nanti kita ketahui bagaimana sifat dan perilaku gas ideal itu sendiri. Nah, ini dimulai dari beberapa ilmuwan yang mencoba mengamati, meneliti bagaimana sifat gas itu. Dimulai dari yang pertama adalah Boyle. Nah, kemudian nanti dilanjutkan oleh Gay-Lussac, kemudian Charles. Nah, dari hasil riset mereka ini, maka nanti disimpulkanlah bahwa persamaan gas ideal itu adalah tekanan yang kita simbolkan dengan P, kemudian dikali dengan volume berarti V, kemudian dibagi dengan suhu yaitu T, selalu menghasilkan sifat ataupun nilai yang tetap atau konstan, di mana nilai itu besarnya adalah N, kemudian dikali dengan konstanta gas umum. Inilah dia sifat atau gas atau persamaan gas ideal. Jadi tekanan dikalikan dengan volume dibandingkan dengan suhu selalu menghasilkan nilai konstanta yang sama atau selalu nilainya adalah tetap. Nah, kemudian inilah nantinya yang akan kita sebut sebagai persamaan gas ideal, dan dari sinilah nanti kita tahu bagaimana yaitu perilaku, sifat dan tingkah laku gas ideal itu. Nah, kemudian di sini saya akan tuliskan dulu keterangannya bahwa P itu tadi menunjukkan nilai daripada tekanan, di mana tekanan ini dalam satuan internasional kita pakai adalah Newton per meter kuadrat, ataupun sering juga kita sebut dengan Pascal. Nah, kemudian selain nanti satuan ini, banyak juga di soal-soal nanti kita temukan yaitu satuan yang lain yang juga sangat sering digunakan adalah ATM atau atmosfer. Nah, kemudian mungkin saya di sini harus menuliskan bagaimana cara mengkonversinya, bahwa 1 ATM itu nanti sama dengan 10
pangkat 5 Pascal. Oke. Nah, kemudian yang kedua tadi di sana ada yang namanya V. V itu berarti menunjukkan volume daripada gas ideal itu sendiri, di mana satuannya dalam satuan internasional adalah meter kubik. Nah, kemudian sedangkan T itu menunjukkan suhu, di mana ini satuannya adalah Kelvin. Nah, kemudian untuk N itu adalah jumlah mol. N menunjukkan yaitu jumlah mol, di mana satuannya tentunya adalah mol. Nah, kemudian ada yang disebut dengan R, berarti ini adalah tetapan ya. Jadi ini menunjukkan tetapan gas ya, di mana ini tentunya adalah konstanta yang besarnya 8,31, kemudian joule dibagi dengan mol dikali dengan Kelvin. Nah, kemudian di sana tadi ada N. Nah, N ini bisa kita juga tentukan nanti, yaitu adalah perbandingan massa terhadap massa molekul relatif ya, atau boleh juga nantinya sama dengan jumlah partikel kemudian dibagi dengan bilangan Avogadro. Jadi untuk menentukan yaitu jumlah mol, tentunya ini barangkali sudah dibahas di mapel kimia, karena sedikit ini berkaitan dengan kimia. Nah, kemudian di sini tadi bahwa M itu menunjukkan adalah massa, di mana nantinya satuannya ini dalam satuan internasional adalah kilogram. Kemudian Mr menunjukkan massa molekul relatif. Nah, kemudian ada N. N itu menunjukkan tadi adalah jumlah partikel. Kemudian ada Na. Na berarti menunjukkan bilangan Avogadro. Ini juga adalah konstanta yang nilainya sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23, yaitu partikel per mol. Oke, itu untuk yang pertama. Oke, baik, kemudian kita lihat yaitu submateri kita yang kedua, namanya adalah perubahan gas ideal. Jadi gas ideal itu sangat rentan untuk berubah. Maka kita lihat dulu bagaimana perubahan yang terjadi pada gas ideal itu. Ada 4 jenisnya. Yang pertama adalah isobar. Iso artinya adalah sama, bar itu berarti tekanan. Jadi di sini sobat fisika, ketika nanti gas idealnya berubah, maka tekanannya dalam keadaan konstan atau sama. Jadi tekanan tadi simbolnya adalah V, sifatnya adalah tetap. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi pada ya persamaan gas ideal, kalau tekanannya tetap, maka nanti di sini persamaan untuk perubahan gas ideal itu adalah volume per suhu, maka sifatnya nanti adalah tetap. Jadi untuk isobar nanti persamaan gas idealnya ini kita sesuaikan adalah volume dibagi dengan suhu dalam keadaan konstan. Kemudian kalau misalnya nanti di soal diminta grafik daripada tekanan dengan volumenya, maka grafiknya adalah horizontal atau dia lurus. Nah, kemudian yang kedua ada perubahan isovolume. Isovolume berarti artinya volumenya sama, ataupun nanti sering juga disebut dengan isopolik. Berarti di sini volumenya dalam keadaan konstan. Sehingga dari persamaan gas ideal tadi kalau volumenya konstan, maka nanti perbandingan antara tekanan terhadap suhu
maka nanti sifatnya adalah tetap atau konstan. Sedangkan grafik daripada tekanan terhadap volumenya itu nantinya adalah grafik yang vertikal. Nah, kemudian yang ketiga ada isoterm. Berarti ini adalah suhu yang sama. Berarti berlangsung perubahan dalam keadaan suhu yang konstan. Sehingga nantinya persamaan gas ideal yang bersesuaian pada isoterm itu adalah tekanan, kemudian dikali dengan volume, itu sifatnya adalah tetap. Nah, kemudian kalau grafik antara tekanan dengan volumenya, grafiknya adalah yang seperti ini. Ini adalah grafik eksponensial. Nah, kemudian yang terakhir ada perubahan adiabatik. Nah, di sini tidak ada isonya, berarti tidak ada yang sama, semuanya berubah. Nah, di sini nanti ciri khasnya, karakteristiknya itu berarti kalor yang diserap dari lingkungan itu tidak ada. Q sama dengan 0. Kemudian kalau kurvanya nantinya berarti sama dengan kurva isoterm, cuma bedanya adiabatik nanti lebih tajam kemiringannya. Nah, untuk persamaan gas idealnya, yang pertama nantinya adalah tekanan dikali dengan volume, itu pangkat konstanta Laplace, itu sifatnya adalah tetap. Kemudian yang kedua yaitu volume, kemudian dikali dengan suhu, di mana volumenya pangkat Laplace min 1, maka nanti sifatnya adalah konstan. Oke, sobat fisika, itu materi kita pada hari ini ya. Jadi ada dua submateri yang kita bahas. Yang pertama tadi adalah persamaan gas ideal, yang nantinya persamaan gas ideal ini menunjukkan sifat perilaku gas ideal itu sendiri dari hal apanya? Dari tekanannya, volume dan suhunya. Sedangkan yang kedua tadi kita bahas adalah bagaimana perubahan yang terjadi pada gas ideal. Oke sobat fisika, itu teori atau konsepnya. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana soal-soalnya. Oke baik sobat fisika, kita lihat soal latihannya. Yang pertama di sini ada 2 mol gas monoatomik ya. Monoatomik maksudnya adalah atomnya tunggal. Nah, kemudian mengembang dengan tekanan tetap. Berarti kalau tekanan tetap berarti ini termasuk ke dalam perubahan gas ideal isobar tadi ya. Kemudian volume mula-mula awalnya 0,03 meter kubik dan volume akhirnya 0,07 meter kubik. Kemudian ditanya ya perbandingan suhu mula-mula dan suhu akhir. Nah, berarti kalau tadi isobar, masih ingat sobat bagaimana persamaan gas ideal yang sesuai? Bila kita lihat tadi dengan persamaan gas ideal itu, maka persamaannya tadi adalah perbandingan ya, volume terhadap suhu itu selalu menghasilkan nilai yang tetap ya. Oke. Nah, boleh juga saya katakan di sini bahwa supaya tetap maka nantinya V itu dengan suhunya ya, dengan suhunya ini haruslah sebanding berarti ya. Jadi supaya perbandingan volume sama suhunya tetap, maka tentunya ya dengan kata lain volume dengan suhunya haruslah dalam keadaan sebanding atau berbanding lurus. Nah, kita gunakan ini untuk menentukan perbandingan suhu awal dengan suhu akhir. Berarti kalau dia suhu awal berarti namanya adalah T1, kemudian dibanding dengan suhu akhir berarti T2. Supaya sebanding tentunya P yang di atas ini haruslah P1, yang di bawah adalah P2. Nah, kita tinggal masukkan saja nilainya. Berarti di sini tadi yaitu V1-nya atau tadi adalah volume awalnya
sama dengan 0, ya 0,03 dibandingkan dengan volume akhir tadi adalah 0,007. Berarti nolnya kita coret ini, berarti perbandingannya adalah 3 dibanding 7. Oke, itu yang pertama. Kemudian nanti sobat bisa latihan juga di rumah dengan tipe soal yang sama. Soalnya adalah 2 mol gas ideal mengembang dengan tekanan tetap, suhu mula-mulanya adalah 177 Celcius, kemudian suhu akhirnya 27 Celcius. Kemudian di sini tanya perbandingan volume mula-mula dengan volume akhirnya. Jadi kebalikan dari soal nomor 1 ini, ya. Oke, kemudian soal nomor 3 ini ada suatu gas ideal di mana ya tekanan awalnya ini adalah 800 mm air raksa dengan suhunya 300 Kelvin. Kemudian bila gas ini dipanasi dengan volume tetap, berarti kalau volume tetap berarti namanya adalah isovolume tadi ya, atau isokorik, hingga tekanannya menjadi 1600 mm air raksa, maka ditanya berapa temperaturnya pada saat tekanannya 1600 ini. Nah, berarti yang pasti tadi ini adalah isovolume tadi ya. Nah, kalau isovolume maka tentunya kita ingat tadi bagaimana tadi persamaan gas idealnya. Kalau isovolume berarti tekanan iya betul ya, tekanan terhadap suhunya itu haruslah selalu konstan. Agar tekanan dan suhunya selalu konstan, maka nantinya di sini tentunya tekanan dan suhunya haruslah sebanding atau berbanding lurus. Nah, ini yang kita gunakan nanti untuk mencari, yaitu suhu akhirnya tadi. Ini suhu akhir yang ditanya ya. Berarti kalau kita buat persamaannya berarti suhu akhir, kemudian dibandingkan dengan suhu awal, kemudian sama dengan ya. Berarti supaya sebanding maka di sini haruslah P2 dibanding dengan tekanan yang pertama. Nah, sekarang kita tinggal masukin saja nilai-nilainya sobat ya. Oke. Nah, kemudian di sini tadi kita ingin mencari yang namanya iya T2, kemudian dibagi saya dengan T1 berapa tadi sobat? Iya sama dengan 300, sama dengan tekanan yang kedua adalah 1600. Satuannya nggak usah tuliskan karena nanti sudah sama ya, tinggal nanti kita coret saja. Jadi kalau dimasukkan P1 nya berarti sama dengan 800. Nah, ini 1600 dibagi dengan 800 berarti hasilnya adalah 2 ya. Nah, tinggal kita kali silang saja. Maka kalau gitu nilai T2 nya sama dengan 600 Kelvin. Nah, soal minta Celsius. Nah, tinggal kita kurangi dengan 273. Berarti sama berapa sobat? Berarti 327 derajat Celsius ya. Nah, sobat fisika juga nanti bisa latihan juga dengan tipe soal yang sama ini. Di sini ada sejumlah gas ideal berada di dalam ruangan tertutup, mula-mula bersuhu 27 Celsius. Kemudian supaya tekanannya menjadi 4 kali semula, maka ditanya berapa suhunya. Kemudian mintaannya adalah dalam derajat Celsius ya. Oke sobat, itu barangkali pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, kemudian jangan lupa untuk selalu mengulang, kemudian latihan secara mandiri. Nah, kemudian yang terakhir saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.